Halo guys, kembali lagi di channel Dian Wijaya. Nah, pada video kali ini gue bakal bahas alur cerita komik yang berjudul Novel Extra. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke videonya. Cerita kembali berlanjut. Diperlihatkan setelah Kim Ha Jin memilih sebuah pistol sebagai senjatanya, instruktur menanyakan sebuah pertanyaan kepada Kim Ha Jin. Ia bertanya, "Aku mengingat kau memakai sebuah pedang ketika di akademi militer." Kim Ha Jin pun menjawab, "Aku memutuskan untuk berubah." Setelah itu, instruktur pun menerima keputusannya yang memilih untuk merubah senjatanya dari sebuah pedang menjadi sebuah pistol. Kemudian instruktur pun berteriak dengan keras, tidak peduli apakah keputusan itu benar atau salah, para kadet akan mengemban tanggung jawab secara penuh atas pilihannya. Jangan pernah kalian lupakan itu. Para kadet yang lain membicarakan tentang pilihannya Kim Ha Jin. Mereka berkata, apakah dia sudah gila? Mengapa ia memutuskan untuk pergi ke Cube kalau ia memilih sebuah pistol? Mereka berpikir kalau ia hanya mencari sebuah perhatian. Tetapi Kim Ha Jin tidak menghiraukan perkataan mereka. Kim Ha Jin berpikir kalau pistol masihlah senjata yang bagus bagi orang sipil yang tidak bisa memakai kekuatan sihir. Tipe peluru yang sering dipakai untuk sebuah pistol yaitu adalah magic bullet. Karena peluru tersebut dilapisi oleh mana yang daya rusaknya lebih besar daripada peluru biasa. Walaupun pistol memiliki keunggulan seperti itu, alasan pistol diremehkan adalah karena memiliki keterbatasan. Alasan pertama yaitu tidak peduli seberapa kuat pemiliknya, daya rusak pistol terbatas. Dan alasan yang kedua adalah sejarah tentang pistol masih baru. Dijelaskan di dunia di dalam novel tersebut, mitos dan legenda menjadi kenyataan. Artefak dari mitos dan legenda menjadi persenjataan di dunia nyata. Dan semakin mentereng asal-usul dan sejarahnya, maka semakin meningkat rank sebuah senjata. Karena itu, biasanya kadet yang ada di Cube akan memilih senjata kuno daripada memilih senjata yang baru. Mereka memilih mempercayai kemampuannya sendiri daripada magic bullet. Bahkan jika batasan mereka sudah tercapai, mereka tetap dapat meningkatkan kemampuan mereka menggunakan daya persenjataannya. Tapi bagi Kim Ha Jin ini tidak ada hubungannya dengannya, karena ia bukanlah protagonis manhwa. Dan ia juga belum pernah menggunakan sebuah pedang sebelumnya. Memilih pistol memang bukan pilihan yang buruk. Senjata ini bisa langsung dikuasai. Dan fakta bahwa dirinya menggunakan pistol dapat menguntungkannya dan dapat memperoleh sebuah SP. Kemudian Kim Ha Jin berpikir, karena ia sudah memilih senjatanya, maka saatnya untuk beralih ke talent. Bisa dibilang kemampuan ini adalah spesialis masing-masing orang. Kebanyakan orang hanya memiliki satu talent. Tetapi terdapat juga beberapa orang yang berbeda. Mereka memiliki talent aktif dan juga talent pasif. Seperti Kim Soo Ho. Cerita pun berlanjut di ruang latihan. Di sana diperlihatkan kalau Kim Soo Ho bertemu dengan Chai Na Yun. Kemudian mereka berbincang-bincang di ruang latihan tersebut. Kemudian setelah melihat Chai Na Yun, Kim Soo Ho berkata, "Melihatmu jadi mengingatkanku akan sesuatu. Kita memiliki seorang penembak jitu yang baru." Kemudian Chai Na Yun menjawab, "Penembak jitu? Si Hajung atau siapalah itu, atau siapapun namanya, aku tidak bisa menerimanya. Kau bahkan tidak bisa memanggilnya penembak jitu, hanya dengan jarak kurang dari 1 kilometer. Dia mungkin sudah menyerah menjadi seorang hero, karena dia tidak akan tertulis sebagai dropout jika dia pensiun dini.
Dia hanya mau bertahan sedikit lebih lama. Kemudian Kim Soo-ho menjawab, mengatakan kalau dia sudah menyerah. Kau tidak bisa menganggap itu dengan enteng. Kemudian Chae Na-yoon pun marah karena Kim Soo-ho memiliki pendapat yang berbeda dengan dirinya. Kim Ha-jin pun merasakan kalau kupingnya gatal. Ia berpikir apakah ada yang membicarakanku. Kim Ha-jin sedang berpikir, talent apakah yang harus dimilikinya? Karena ia akan mendapatkan 10.000 SP ketika ia menulis talent pertamanya. Ia merasa tidak boleh membuang kesempatan ini. Kemudian ia pun membuat sebuah talent, yaitu Master Sharpshooter. Talent ini memungkinkannya untuk mengendalikan senjata jarak jauh. Setelah itu Kim Ha-jin pun kaget karena talent yang ditulisnya diedit secara otomatis oleh sistem. Talentnya memungkinkan dirinya untuk menggunakan semua senjata jarak jauh. Tidak hanya sebuah pistol, ia mungkin bisa menggunakan panah nanti. Apalagi talent ini adalah talent yang bisa berevolusi. Setelah membuat sebuah talent, Kim Ha-jin pun tiba-tiba memikirkan, sekarang aku harus bertahan dengan talent ini sampai cerita utama selesai. Cerita pun berlanjut di ruang kelas Academy Cube. Di sana diperlihatkan seorang instruktur yang sedang menjelaskan di depan para kadet. Di sini diperlihatkan kalau Kim Ha-jin memiliki talent yang lain yang bernama Observation dan Browsing. Talent tersebut memungkinkannya dapat melihat semua karakter di area penglihatannya. Dan kapanpun ia mau, ia dapat melihat lini masa cerita dari buku melalui retinanya. Kemudian, instruktur pun berkata, ingatlah untuk mengingat apa yang kalian pelajari hari ini. Kalian sudah tahu kalau tes tertulis akan diadakan sebentar lagi kan? Para kadet menjawab, iya, instruktur. Kemudian tiba-tiba seorang kadet berteriak dengan keras, kelas Veritas, kalian harus menuju ke lapangan dalam 20 menit. Ini adalah latihan realistis. Cerita pun berlanjut di sebuah lapangan di Academy Cube. Kemudian instruktur berkata, aku harap kalian paham apa inti latihan ini. Tanpa basa-basi akan kuumumkan formasi tim. Tim akan diisi oleh 4 anggota. Formasinya akan diisi oleh 2 petarung, 1 penembak jitu, dan 1 support. Kecuali keadaan khusus, tim ini akan tetap sama hingga tengah semester. Pembagiannya akan adil. Baik kadet peringkat tinggi dan rendah akan ditempatkan di tim yang sama. Ingat apa yang barusan kukatakan. Supaya tidak ada lagi kebingungan, kalian boleh pergi dan melihat tim kalian. Kemudian anggota tim pun diperlihatkan. Kim Ha-jin merupakan tim kelima. Ia satu tim dengan Yoo Ye-na. Di sini diceritakan, seperti kebanyakan novel, di sekitar MC pasti ada orang yang berinteraksi atau berselisih dengannya. Untuk perkembangan cerita, ada banyak karakter yang masuk ke cerita utama. Namun, di antara semua karakter itu, Yoo Ye-na adalah karakter spesial. Dia adalah pewaris utama guild nomor 1 Korea, Essence of the Strike, dan penerus dari keluarga yang terhormat. Pada awal novel, dia membentuk musuh melawan Kim Soo-ho, tapi secara bertahap, dia dipengaruhi oleh Kim Soo-ho dan menjadi kawan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, Kim Ha-jin berpikir kalau menjalin relasi dengan Yoo Ye-na itu sangat penting. Karena semakin dirinya terlibat dalam cerita, semakin banyak SP yang didapatkan. Untuk latihan hari ini, ia berpikir akan mencari cara untuk menarik perhatian Yoo Ye-na. Cerita pun berlanjut. Di sini diperlihatkan anggota tim Kim Ha-jin yang lain ingin berbicara dengan Yoo Ye-na. Anggota tim tersebut bernama Jin Ho-sung dan Hazuki. Yoo Ye-na berpikir apakah ia harus mengabaikannya atau tidak. Tetapi ia memilih untuk menjawabnya. Kemudian Yoo Ye-na berkata,
mohon bantuannya Tuan Jin Ho Sung dan Nona Hazuki. Kemudian Yoyena mencari anggota tim yang lain yaitu Kim Ha Jin. Dan Kim Ha Jin pun datang. Ia pun ingin memperkenalkan dirinya. Tapi Kim Ha Jin pun berpikir, Yoyena paling membenci orang yang kurang percaya diri. Makanya ia harus percaya diri. Sebelum ia berhasil memperkenalkan dirinya, Jin Ho Sung berbicara kepada Kim Ha Jin. Ia mengatakan, kau orang yang memilih pistol saat pemilihan senjata kan? Kau benar-benar jadi terkenal di antara semua tahun pertama. Kemudian instruktur berada di belakang Jin Ho Sung dan berkata, apakah kau punya waktu untuk bicara sebentar? Kemudian mereka semua pun kaget. Instruktur pun berteriak, aku sudah mengirim lokasi monster yang akan dihadapi setiap tim kejam. Cepat dan pergilah. Mereka pun menjawab, baik instruktur. Cerita pun berlanjut. Mereka berada di lokasi monster berada. Seluruh tim berlari ke tempat tersebut sambil bersiap-siap dan memikirkan strategi untuk mengalahkan monster. Tetapi Kim Ha Jin tertinggal ketika berlari. Ia kesulitan untuk berlari mengikuti anggota tim yang lain karena stat vitality Kim Ha Jin jauh lebih rendah dari orang biasa. Mengikuti mereka dari belakang adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Kim Ha Jin pun berpikir, inikah kekuatan para kadet Cube? Mereka pun akhirnya sampai di lokasi. Area latihan nomor 8, pantai. Monster yang harus mereka buru yaitu Black Ham Octopus. Kemudian mereka merencanakan bagaimana cara untuk mengalahkan monster tersebut. Monster kelas menengah ke bawah, Black Ham Octopus. Serangan dari tubuh utama monster itu tidak terlalu kuat, tapi masalahnya adalah punuk di kepalanya. Ketika Black Ham Octopus merasakan bahaya, ia mengirimkan bayi gurita dari punuk itu untuk menyerang musuh-musuhnya. Tak hanya gurita penghisap darah yang keluar sekaligus dalam jumlah banyak, masing-masing dari mereka adalah monster berbahaya yang bisa mengubah orang normal menjadi mumi dalam hitungan detik. Oleh karena itu, saat pertarungan dimulai, kita harus memprioritaskan membersihkan bayi gurita yang keluar terlebih dahulu. Kemudian Yoyena berkata, aku yang akan menangani bayi guritanya. Para prajurit akan tetap di belakang dan menghemat kekuatan sihir. Kecepatan pemulihan Black Ham Octopus itu cepat. Jadi kita harus memisahkan punuk itu dalam satu serangan. Kim Ha Jin pun terkejut karena dirinya sekarang sedang disisihkan dari tim oleh Yoyena. Kemudian Yoyena berkata, ayo kita mulai misinya. Sambil menatap Kim Ha Jin dengan tajam. Kim Ha Jin pun menjadi kesal dan berkata, dasar jalang. Kemudian pertarungan pun dimulai. Jin Ho Sung mencoba untuk menarik perhatian monster tersebut. Ia mencoba untuk memancingnya ke pantai. Monster itu kemudian marah dan mencoba menyerang Jin Ho Sung. Jin Ho Sung pun kabur dari serangan monster tersebut. Kemudian monster itu mengeluarkan bayi gurita dari punuknya untuk menyerang Jin Ho Sung. Bayi gurita tersebut mencoba menyerang Jin Ho Sung dari udara. Ketika monster tersebut hampir mengenai Jin Ho Sung, Yoyena maju dengan cepat dan menyerang monster tersebut. Bayi-bayi gurita tersebut kalah di tangan Yoyena. Jin Ho Sung terkejut dengan kekuatan Yoyena karena ia merupakan peringkat ke-7 di antara para kadet baru di Cube. Kemudian Yoyena mengambil alih pertarungan dari Jin Ho Sung. Ia menyerang monster tersebut dengan cepat dan membuat marah monster itu. Monster itu mencoba menyerang Yoyena menggunakan tentakelnya dan Yoyena berhasil menghindari serangan tersebut. Ketika ingin mendarat dari serangan tersebut, ternyata terdapat bayi gurita yang bersembunyi di pasir dan mencoba untuk menyerang Yoyena dari belakang. Yoyena pun terkejut dan tidak bisa menghindari serangan tersebut. Tetapi Kim Ha Jin berhasil menembak monster tersebut dan mengalahkannya. Hal ini membuat Yoyena terkejut oleh tindakan Kim Ha Jin. Cerita pun berlanjut.
Di sini dijelaskan SP yang mana bisa dikonversi menjadi stat point didapatkan ketika peran Kim Ha-jin di dunia menjadi lebih besar. Tetapi hal itu sulit untuk seseorang seperti Kim Ha-jin yang dari atas ke bawah hanyalah karakter tambahan untuk memiliki peran besar dari awal. Itu artinya Kim Ha-jin hanya memiliki satu pilihan, yaitu mengikuti kejadian-kejadian yang karakter utama alami. Seperti sekarang ini. Pertarungan pun berlanjut. Semua anggota tim Kim Ha-jin terkejut oleh serangan yang dilancarkannya. Tetapi Yoyena malah kesal dan berkata kepada Kim Ha-jin, "Bukannya sudah kubilang jangan ikut campur." Kemudian monster itu kembali menyerang menggunakan bayi gurita. Yoyena pun terkejut oleh serangan itu. Tetapi Kim Ha-jin dengan tenang mencoba untuk mengalahkan semua bayi gurita tersebut. Ia menggunakan talentnya yaitu bullet time. Talent tersebut memiliki efek yaitu saat digunakan arus waktu akan melambat selama 3 detik. Itu artinya selama 3 detik Kim Ha-jin dapat melihat pergerakan mereka dengan mudah. Selanjutnya dia hanya tinggal menembak mereka semua. Dengan waktu yang sangat singkat tersebut, Kim Ha-jin menembakkan pelurunya ke arah monster-monster itu. Ia menjadi sangat fokus, dan ia pun berhasil menembak dan mengalahkan semua bayi monster tersebut. Kemudian Yoyena menyerang punuk monster itu, dan kedua anggota lainnya juga ikut menyerang tubuh monster itu. Mereka menyerang dengan mengeluarkan kekuatan magicnya. Kemudian mereka pun berhasil mengalahkan monster itu. Kim Ha-jin yang kelelahan terjatuh sambil berbaring dan mengatakan, "Tadi itu sangat sulit." Kemudian akademi mengumumkan hasil tersebut. Total waktu tim 5 yaitu 58 menit 58 detik. Peringkat tim kelima saat ini yaitu peringkat ke-16. Oke guys, untuk video kali ini sampai sini dulu. Terima kasih banget buat yang udah nonton. Kita bakal lanjut di part berikutnya. See you next video. Bye bye.